Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar kalian semua? Baik. Ya, silakan sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari teman kalian memimpin. Siapa? Tolek. Ya, silakan Tolek pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini, siapa yang nggak hadir? Ya, sambil saya bawa presensi untuk kehadirannya, silakan baca materi terakhir kemarin sampai apa? Teks inspiratif. Ini ya, sampai cerita inspiratif. Silakan dibaca dulu sambil bawa presensi ya. Siap. Sini saja. Hadir. Belum. Mamas, Saya ya, hadir. Kopet. Hadirin. Acung, Hadiro. belum. Ya. Terakhir Tolek. Wonten. Wonten ya. Berarti lengkap ya hari ini. Mungkin. Momentin. Ya, dibaca. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Ambil. Semua. Benar, sedikit Bapak jelaskan ya. Cerita inspiratif adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah bahan tertulis yang menceritakan tentang sebuah kejadian atau peristiwa, tentang sebuah kejadian yang menginspirasi yang nantinya akan memotivasi kalian untuk membuat ke arah yang baik. Bahwasanya garis bawahi cerita inspiratif adalah cerita yang memotivasi kalian yang dapat merubah diri kalian. Dalam artian kalau cerita harapan inspiratif membentuk yang baik-baik ya. Jadi yang diambil poin-poinnya itu yang baik-baik aja, jangan yang buruk-buruk. Kayak misal kalian termotivasi ke siapa? Cristiano Ronaldo. Dan silakan kalian termotivasi ke Cristiano Ronaldo untuk menjadi kaya raya, silakan. Tapi jangan termotivasi ketika Cristiano Ronaldo itu pelit. Jangan kaya lalu pelit, jangan. Tapi kaya lalu sering sedekah, itu silakan. Itu baik sekali, menginspirasi sekali. Nah, lalu ada juga cerita inspiratif. Tadi pagi Bapak berangkat pas ke sekolah. Pada saat ke sekolah ini, di gerbang sekolah tadi Bapak bertemu dengan adik kelas kalian, kelas 7. Nah, diantar ke sekolah oleh bapaknya yang driver atau supir ojek online. Nah, dia itu diantar bapaknya, dan bapaknya setelah mengantar si A ini lalu memberikan uang saku yang tidak seberapa dan langsung berangkat untuk mengeser rezeki kembali. Nah, hal yang bisa kita ambil itu yaitu bagaimana rasa sayang orang tua terhadap anaknya, dan orang tua tidak malu untuk diantar anaknya ya, untuk diantar bapaknya, atau orang tua kita. Seperti itu yang bisa kita ambil. Kita saling melengkapi, kita saling menyayangi, kita saling mencintai terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak mau tanya, tadi pagi Mamas berangkat ke sekolah naik apa? Becak motor. Becak motor. Diantar sama siapa? Bapak. Kopet sama siapa? Ibu. Naik sepeda ontel. Tolek. Nenek. Nenek udah tua. Naik apa? Naik sawah. Lalu kacung. Jalan kaki. Ya. Jalan kaki ya, naik kaki. Ya. Nah, hal itulah yang bisa kita ambil satu persatu, kita berbandingkan. Misalnya Acung bisa mengambil inspirasi dari Tolek untuk menjadi berusaha nantinya agar bisa menjadi kaya raya dan bisa membeli pesawat agar bisa berangkat sekolah bareng neneknya yang sudah sepuh, agar bisa terus senantiasa mendampingi. Lalu Tolek juga mungkin bagian orang iri ya, karena kita bisa mandiri kayak Acung berangkat sendiri gitu, tidak harus perlu diantar, dan bisa naik bisa jalan kaki, masih menggunakan kakinya, masih sehat.
tidak menggunakan alat transportasi, ataupun kayak mamas naik apa tadi? Traktor, becak motor. Itu biasa buat apa? Biasa menggal pari. Menjal pari. Ya berarti itu membawa pari ya, ya pari. Membawa pari. Tapi kalau sekolah membawa saya. Oh, membawa saya, membawa mamas ya. Bagus sekali. Ya tepuk tangan ya. Lalu tadi apa? Naik apa? Konten. Iya. Itu sama saja melestarikan budaya atau barang-barang yang hampir punah. Nah, ya itu bisa dilestarikan, bisa dikembangkan, atau bisa lebih dimodifikasi kembali. Nah, seperti contoh yang baru-baru ini Bapak bawa novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Apa yang bisa kalian ambil dari novel ini? Amanat apa? Nyetir di Singaron yang merasa nabrak. Oh, berarti kalau apa? Kalau membawa perahu, kalau menyetir itu yang pelan-pelan, biar nggak nabrak. Ada lagi? Latihan renang. Biar nggak apa namanya? Gelap. Tenggelam ya. Tenggelam. Nah, itu tadi dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Nyetir Singaron alon. Bahasa Indonesia dong. Oh, Mengendarai yang pelan-pelan. yang hati-hati yang Hati-hati. pelan. Lalu belajar Renang. nah, biar enggak tenggelam. Masuk, bagus sekalian. Ayo, boleh silakan. Oh iya. Apa? Ulangi coba. Ya kan Mengendarai. Iya, pelan-pelan. dia mengendarai pelan-pelan, Belajar renang. belajar renang biar Nggak tenggelam. ya, ayo semuanya ulangi sama-sama. Apa? Mengendarai. Pelan-pelan. Dan Renang. Agar tidak tenggelam. dua hal itu kita sebenarnya sepele karena menganggap apa mengendari kita sering ugal-ugalan, sering buru-buru untuk berpikir agar cepat sampai. Nah itu salah satu yang kita sebenarnya salah sayangi ya. Karena apa? Bahwasanya mengendari itu bukan hal untuk mencapai suatu kecepatan, tapi untuk hal mengukur seberapa jauh kita ketelitian, sabar, dan mengindahkan dalam sebuah perjalanan pemandangan-pemandangan sekitar. Barangkali ada ibu-ibu sedang menyirami tanaman, kita sapa dengan ramah, sapa salam. Itu salah satu tindakan yang bagus, salah satu tindakan yang responsif. Nah, lalu belajar berenang itu kan sepele, tapi kan kita perlu kuasai. Siapa tahu setelah lulus dari sini kalian bisa menjadi atlet renang, bisa menjadi guru renang, ataupun bisa menjadi peraih olimpiade nanti medali emas renang. Amin. Itu kan membanggakan orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan daerah kalian, membanggakan kota kalian, juga membanggakan Indonesia di kancah nasional, internasional, di kancah dunia. Nah, silakan bagi anak-anak, barangkali ada yang bingung atau mau yang ditanyakan, barangkali strukturnya atau unsur-unsurnya atau apanya. Siapa yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan, Kacung. Pengertian teks inspirasi coba diulang biar lebih jelas. Nah, pengertiannya sendiri yaitu sebuah kisah atau peristiwa atau gambarannya sebuah cerita yang digambarkan untuk menceritakan sebuah kisah atau peristiwa tentang suatu kejadian yang menginspirasi kita atau memotivasi kita dalam hal-hal garis bawahi yang tentang kebaikan, bukan hanya tentang bukan tentang kejahatan tapi tentang kebaikan, karena kita menginspirasi hal yang kita ambil yang kita terapkan ya yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek, bukan yang nakal seperti itu. Ada lagi bisa dipahami? Contoh yang lebih gampang rinci, Lebih mudah. Contohnya, dipahami. contohnya ini, misal ada nih, misal salah satu teman kalian itu kecelakaan atau sakit. Nah, nanti teman-teman dari OSIS, teman-teman dari kalian itu meminta sumbangan atau bakti sosial. Nah, dengan tujuan itu kan untuk membantu meringankan beban dari teman kalian yang kecelakaan ini. Sebut saja Dapo. Nah, kalian bisa membantu dengan memberi sumbangan melalui teman-teman OSIS. Barangkali kalian punya rezeki lebih bisa menyumbangkan langsung 1 miliar ke Dapo sekalian operasi atau apa sekalian ya istilahnya untuk membeli kebutuhan seperti pakaian atau kendaraan atau apa ataupun pesawat seperti Tole kayak tadi berangkat sama neneknya ya
sebuah contoh yang lebih relevan, yang lebih pure atau yang lebih rinci di detail di lingkungan sekitar kalian. Ada lagi? Silakan. Pak, mulainya Pak. Ya, silakan. Oleh. Struktur teks cerita inspirasi. Nah, struktur teks cerita inspirasi sendiri yaitu yang pertama ada pengenalan ya, pengenalan atau orientasi. Yang kedua kisah nyata. Yang ketiga lalu ada klimaksnya, kalian mengadopsi apa dari cerita inspirasi tersebut. Lalu hampir akhir mengenai penyelesaian. Lalu di akhir kelima ada kode atau penutup. Itu. Ada lagi? Tadi Bapak lupa belum menyebutkan unsur-unsur. Unsur-unsurnya seperti kisah nyata, lalu tema, judul, alur, dan masih banyak lagi. Tokoh juga merupakan salah satunya dari kisah nyata tersebut. Ya, itu bagus sekali. Terima kasih Kopet. Ada lagi yang ditanyakan? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang dimaksud dalam cerita inspirasi ini ya, kita dalam menuliskan ini apa yang menginspirasi kalian. Cerita tentang kebahasan yang baik-baik saja. Jangan bahasa yang misal ya, ditulis kalian membuat cerita inspiratif, lalu menulis kata bajingan atau bangsat atau apa, itu kan saru ya, tidak etis, apalagi untuk kalian kelas-kelas pelajar, itu kan kurang etis, kurang enak didengar, apalagi oleh orang tua kalian. Nanti kalian membaca, orang tua kalian membaca hasil cerita kalian, misalnya Dapo ini seperti bajingan, padahal kan aslinya baik. Itu kan kaidah kebahasan yang kalian ganti juga. Ada kesalahpahaman tersebut. Nah, bahasa yang kalian pilih yang bagus-bagus saja, yang baik-baik saja, seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak, Bapak akhiri saja. Nah, di akhir Bapak ingin sedikit menyampaikan sebuah pesan moral terhadap cerita inspirasi, cerita inspiratif. Jadilah orang baik, karena menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Ya, jadilah orang baik karena menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Banyak segelintir orang-orang yang bisa melakukan hal kebaikan, padahal hal kebaikan kita masih memandangnya sebagai sebuah kejahatan. Maka dari itu mulailah kita menyadari atau melakukan sebuah hal kebaikan. Panjang umur, segala hal yang baik. Itu saja untuk tugas minggu depan. Untuk anak-anak lebih mendahului atau memahami tentang cerita inspiratif, silakan buat cerita inspiratif masing-masing individu di lingkungan kalian sekitar, entah itu dengan orang tua kalian atau dengan paman, kakek atau teman-teman kalian. Silakan buat dengan durasi 10 menit saja. Silakan, bisa dipahami? Nah, temanya bebas, silakan terserah kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tolong untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dipimpin berdoa karena sudah membuka. Silakan ditutup. Mulai. Selesai. Ya, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.